itu, langit di atas Sungai Musi tampak gelap tanpa bintang. Air sungai yang biasanya tenang beriak pelan, mencerminkan bayangan jembatan Ampera yang menjulang di kejauhan. Di tepi sungai, para nelayan tengah bersiap untuk berlayar mencari ikan. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Andi duduk di atas perahunya, mengikat jala dengan cermat. Pak Derahman, seorang nelayan tua yang sudah puluhan tahun melaut di Sungai Musi, menatap Andi dengan raut khawatir. "Andi, jangan terlalu jauh malam ini. Sudah banyak yang melihat sesuatu yang aneh di tengah sungai," ujarnya pelan. Andi tersenyum kecil. "Maksud pada apa?" "Hantu," tanyanya, setengah bercanda. Pak Derahman menghela napas. "Bukan sekadar hantu, nak. Ada arwah seorang perempuan berbaju merah yang sering muncul di atas air. Dulu, katanya dia korban pembunuhan, dan jasadnya tak pernah ditemukan. Sampai sekarang, rohnya masih gentayangan, mencari pembalasan." Andi hanya menggelengkan kepala. Ia tak percaya cerita-cerita seperti itu. Baginya, itu hanya tahayul untuk menakut-nakuti para nelayan muda. Tanpa memedulikan peringatan Pak Derahman, ia mendorong perahunya ke air dan mulai mendayung menuju bagian tengah sungai yang lebih dalam. Malam semakin larut. Andi melemparkan jaringnya ke air, lalu duduk bersandar di perahu, menunggu tangkapan. Air Sungai Musi terasa lebih dingin dari biasanya, dan keheningan malam hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan riak kecil di permukaan sungai. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di sekitarnya turun drastis, dan angin dingin berembus melewati tengkuknya. Bulu kuduknya meremang. Lalu, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri di atas permukaan air. Gaun merahnya berkibar pelan, rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Andi menatapnya dengan mata membelalak. "Siapa itu?" teriaknya, suaranya bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Andi dengan mata kosong sebelum perlahan melayang mendekat. Jantung Andi berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia mencoba mengambil dayung, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Seketika, angin bertiup kencang, membuat air sungai bergejolak. Suara bisikan halus terdengar dari segala arah, seolah-olah ada banyak suara yang berbisik di telinganya. "Kembalikan aku, kembalikan aku." Tiba-tiba, perempuan itu melesat ke arahnya. Wajahnya yang semula tertutup rambut kini terlihat jelas, matanya kosong dan hitam, mulutnya menganga dengan darah menetes dari bibirnya. Andi berteriak panik, melepaskan tali jala yang masih di tangannya dan buru-buru mendayung sekuat tenaga. Namun, perahunya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahannya dari bawah air. Ia menunduk dan melihat tangan-tangan pucat mencuat dari air, mencengkeram sisi perahunya. Puluhan tangan itu bergerak, berusaha menarik perahunya ke dalam kegelapan sungai. Ketakutan, Andi mengambil pisau kecil dari sakunya dan menusukkan ke tangan-tangan itu. Namun, pisau itu menembus udara kosong. Tangan-tangan tersebut tetap ada, semakin banyak, semakin kuat. Perempuan berbaju merah kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Suara bisikannya berubah menjadi jeritan memilukan yang memenuhi udara. Air mulai masuk ke dalam perahu, membuatnya oleng. Andi tahu, jika ia tidak segera keluar dari sana, ia akan tenggelam bersama perahunya. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Tolong! Siapapun, tolong aku!" Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari kejauhan. Cahaya lampu senter menyinari permukaan sungai. Itu suara perahu nelayan lain. Pak Derahman dan beberapa nelayan datang dengan perahu mereka. Mereka mendayung cepat ke arah Andi. Begitu perahu mereka mendekat, semua tangan yang mencengkeram perahu Andi menghilang. Perempuan berbaju merah itu pun menghilang dalam kabut. Andi pingsan sebelum sempat mengatakan apapun. Keesokan paginya, ia terbangun di rumahnya dengan tubuh lemas. Pak Derahman duduk di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kau beruntung masih hidup, nak," katanya. Andi menggigil. Ia masih bisa mendengar suara bisikan itu di kepalanya. Ia tak bisa melupakan tatapan kosong perempuan berbaju merah itu. Sejak malam itu, Andi tak pernah lagi pergi melaut di malam hari. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa melihatnya, perempuan itu, berdiri di atas air, menatapnya dengan mata penuh dendam. Di tepi Sungai Musi, mitos itu tetap hidup.
Setiap malam, beberapa nelayan mengaku masih melihat sosok perempuan berbaju merah berjalan di atas air, mencari seseorang untuk menemaninya dalam kegelapan sungai. Dan mereka yang melihatnya, takkan pernah bisa melupakan terornya.